فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil as-samaratus tsaniyah was tsalitsah, buah yang kedua dan ketiga dari pohon hadis sahih, yaitu wajibnya beramal dengan hadis sahih dan bahwasanya amalan mayoritas umat menyelisihi penunjukan hadis sahih itu tidak memudaratkan hadis sahih tersebut, karena kita beribadah dengan apa yang sampai kepada kita dari khabar, yaitu hadis dalil yang sahih, dan bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan jumhur ataupun pemahaman perawi dan selainnya. As-samaratur rabi'ah, buah yang keempat yang dapat dipetik dari hadis yang sahih, yaitu seyogianya untuk memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih tersebut tanpa gulu wala taksir, yaitu tidak berlebihan, melampaui batas dan tidak pula kurang. Qala Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim Ad-Dimashqi fi Kitabir Ruh, berkata Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim Ad-Dimashqi, yang bagi ayyufhama 'anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam muraduhu min ghairi guluwin wala taksir. Seyogianya untuk dipahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud beliau tanpa melampaui batas, tanpa berlebihan dan tidak pula kurang. Fala yuhammal kalamuhu ma la yatahammal. Jadi tidak di bawah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada makna yang tidak sesuai. Wala yuqassar bihi an muradihi, dan tidak pula kurang, tidak sampai atau tidak sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kurang dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah dan apa yang beliau maksudkan. Wa ma qasadahu minal huda wal bayan, dan apa yang beliau maksudkan dari petunjuk dan penjelasan. Wa qad hasala bi ihmali dzalika wal uduli anhu min ad-dhalali anis sawabi ma la ya'lamuhu illallah. Berkata Imam Ibnu Qayyim melanjutkan bahwasanya disebabkan ihmal, yaitu menelantarkan dan tidak memberikan perhatian terhadap hadis sahih, wal udul anhu, demikian berpaling dari hadis sahih, menimbulkan kesesatan dari kebenaran yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal su'ul fahm anillahi wa rasulihi aslu kulli bid'atin wa dalalah. Bahkan salah paham terhadap maksud Allah dan Rasulnya adalah landasan setiap kebid'ahan dan kesesatan. Nasya'atul Islam, yang tumbuh di dalam agama Islam, karena salah paham, su'ul paham, buruk, tidak benar dalam memahami firman Allah dan sunnah Rasulnya. Bal huwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu'i, bahkan dia juga asal setiap kesalahan yang ada pada perkara-perkara usul, prinsip dan cabang. Wala siyama in udhifa ilaihi su'ul qasd, terutama
Terlebih lagi apabila sudah salah paham ditambah dengan niat yang buruk, maka akan timbul kesesatan yang besar dan kebid'ahan dan kerusakan. Fayattafiq su'ul faham fi ba'dil asya' min al-matbu' ma'a husni qasdihi wa su'il qasd min at-tabi'. Sehingga terkumpul dan sesuai dari salah paham dari sebagian yang diikuti, dari fatwa atau orang yang berilmu kadang salah paham dalam memahami adillah, ma'a husni qasdi, kadang niatnya baik dari matbu', dari imam misalnya atau siapa yang diikuti, tapi ditambah dengan su'ul qasd dari pengikut. Buruknya niat dari pengikutnya, faya mihnatad din wa ahlah. Apa yang terjadi? Musibah terhadap agama dan pemeluknya. Wallahu musta'an. Disebabkan ini. Pertama, kesalahan, salah paham, salah fatwa, ditambah su'ul qasd, buruknya maksud dan niat dari pengikut. Jadi dia menjadikan yang fatwa yang salah seperti dalil yang dia menamparkan dengannya siapa yang menyelisih dan menentang serta mengingatkan kesalahan tersebut. Ini Imam Fulan telah berkata demikian. Siapa kamu daripada Imam Fulan? Ketika didatangkan dalil, tidak diindahkan sama sekali, tidak dianggap. Tidak mungkin Imam Fulan tidak mengetahui dalil itu. Dan seterusnya dari ucapan-ucapan dengan tujuan untuk menolak kebenaran. Dan terkadang dengan su'ul qasd, niat yang buruk. Ada maksud-maksud tertentu di belakang. Ingin mendapatkan kedudukan. Dan seterusnya. Mendapatkan bagian dunia. Apabila dia meninggalkan, maka dia akan kehilangan pengikutnya dan seterusnya, karena tidak sesuai dengan amalan yang merupakan tradisi dan kebiasaannya dan seterusnya. Sehingga bukannya justru menerima kebenaran dan menyampaikan kepada umat, tapi justru menentang kebenaran itu. Wa hal awqa'al qadariyah wal murji'ah wal khawarij wal mu'tazilah wal jahmiyah wal rawafid wa sa'iru tawafi ahli bid'ah illa su'ul faham anillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah menjerumuskan kelompok-kelompok sesat dari Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rawafid dan seluruh kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang menjerumuskan adalah su'ul fahm, salah paham terhadap dalil dari Allah dan Rasulnya. At-tamratul khamisah. Jadi kesimpulan dari buah yang keempat, sepantasnya untuk memahami nas baik dari Al-Quran demikian dan Sunnah as-sahihah dengan yang sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW tanpa gulu melampaui batas dalam memahaminya ataupun taksir kurang dalam memberikan haknya dan memahami hadis dan nas-nas tersebut, karena itu merupakan sebab kesesatan dan timbulnya kebid'ahan dan penyimpangan dalam agama. Qala ats-tsamaratul khamisah. Buah yang kelima dari hadis yang sahih, luzumu qabulis sahih wa illam ya'mal bihi ahadun. Keharusan untuk menerima hadis yang sahih walaupun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fi risalatih asy-syahirah, berkata Imam Syafi'i dalam tulisan beliau, karya tulis beliau yang berjudul Risalah yang masyhur, yang terkenal, laisa li ahadin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula illa bistidlal. Tidak ada seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hak untuk berkata kecuali dengan dalil. Yang memerintahkan atau mengatakan ini termasuk dari agama atau sunnah, ini wajib.
kecuali dengan dalil. Wala yaqulu bimastahsan, dan tidak boleh dia mengatakan dengan ini menurut saya baik. Ini kan bagus. Nah, ini adalah demikian dan demikian. Fa innal qawla bimastahsan syai'un yuhdithuhu la ala mithalin saik. Karena ucapan yang dianggap baik adalah sesuatu yang dia ada-adakan, bid'ah, muhdats, tanpa contoh dari yang telah dari para salaf, tanpa contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga akar kebid'ahan ketika dia mulai istihsanat, menganggap baik, mendatangkan amalan-amalan dengan landasan perasaan atau akal pikiran. Datangkan maulid Nabi, ini kan bagus, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan seterusnya, memperbanyak salawat, mengumpulkan manusia, dan seterusnya. Dari istihsanat sehingga merusak agama Islam dan kemurniannya, dan memasukkan ke dalam agama Islam yang bukan dari agama Islam. As-samaratus sadisah, buah yang keenam. Qala Alamuddin Al-Fulani fi Iqad Al-Himam naqlan 'anil Imam As-Sindi Al-Hanafi ma nassuhu, berkata Alamuddin dalam Iqadul Himam menukil dari Imam As-Sindi Al-Hanafi yang nasnya taqarrara, telah tetap, anna sahabata kanu kulluhum mujtahidina 'alal istilahil ulama. Nah, bahwasanya para ulama itu para sahabat itu seluruhnya adalah mujtahid. Adalah para mujtahid berdasar sesuai dengan istilah para ulama. Fa inna fihim al-Qurawi wal Badawiyah. Nah, karena di antara mereka ada yang Qurawi yang hidup di negeri dan ada yang di pedalaman. Wa man sami'a minhu sallallahu alaihi wasallam haditsan wahidan au sahibahu marrah, dan ada di antara mereka yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis saja. Ada dari sahabat, terutama yang Badawi, yang hidup di pedalaman yang jauh. Au sahibahu marrah, atau bersama Rasulullah SAW hanya sekali. Wala syakka anna man sami'a haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au an wahidin minas sahabati radhiyallahu anhum kana ya'malu bihi hasba fahmi. Dan tidak diragukan bahwasanya barang siapa yang mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau satu hadis dari salah seorang dari sahabat, pasti dia akan beramal dengannya sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, inilah syak, pasti. Mujtahidan kana aula, baik dia itu mujtahid atau tidak. Walam yu'raf an ghairil mujtahid minhum kullifa birruju'i ila al-mujtahid fi ma sami'ahu min al-hadits. Dan tidak diketahui bagi siapa yang mujtahid di antara mereka dibebankan untuk kembali kepada mujtahid di antara mereka terhadap apa yang dia dengar dari hadis. La fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wala ba'dahu fi zamani sahabah radhiyallahu anhum. Tidak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Wa hadha taqrirun minhu sallallahu alaihi wasallam bi jawazil amali bil hadits li ghairil mujtahid. Dan ini takrir, pengikraran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bolehnya beramal dengan suatu hadis bagi selain mujtahid, bagi selain mujtahid. Tidak seperti orang yang mengatakan tidak boleh beramal kecuali dan mengambil istinbat dari dalil kecuali mujtahid saja. Intinya dakwah kepada taklid. Dan mesti harus salah satu dari imam yang 4. Kalau tidak bisa. Nah, sebagaimana ini telah kita bahas pada salah satu usul dari usul sittah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bahkan ada di antara barang siapa yang mengambil agamanya selain dari madhab, maka dia telah menjadi zindiq dan seterusnya.
munafik. Wa ijma' minas sahabati alaih. Demikian ini adalah ijma', kesepakatan para sahabat atasnya. Yaitu boleh bagi seorang yang selain mujtahid untuk beramal dengan hadis yang dia dengar dan sampai kepadanya. Walau la dzalika la amara al-khulafa'u ghairul mujtahid minhum la siyama ahl al-bawadi alla ya'malu bima balagahum anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, kalau bukan demikian keadaannya, bahwasanya seperti ucapan sebagian orang yang menyuruh kepada taklid, harus kembali kepada suatu madhab, niscaya para khulafa, yaitu para khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib, niscaya akan memerintahkan selain mujtahid di antara mereka, terutama ahli bawadi yang tinggal di pedalaman, untuk tidak beramal dengan apa yang sampai kepada mereka dari hadis Rasulullah SAW, kecuali harus kembali kepada mujtahid dulu. Nah, dan ini tidak ada yang mengucapkan satupun di zaman Rasulullah SAW sendiri dan juga di zaman sahabat. Demikian ketika Rasulullah SAW menyampaikan, Rasulullah SAW tidak mengatakan jangan kalian amalkan sampai kembali kepada mujtahid. Dan ini maknanya bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang mereka tidak bisa pahami. Dan ini menyelisihi apa yang telah muqarrar, yang telah tetap dalam syariat. Bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada umat dengan apa yang mereka pahami dengannya. Nah, apa yang mereka pahami dengannya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan lisan kaum mereka. Tujuannya untuk menjelaskan kepada mereka. Adapun ucapan ini bahwasanya tidak boleh mengamalkan dan tidak bisa dipahami hadis kecuali kembali kepada ini, menunjukkan bahwasanya sesuatu yang mereka tidak pahami. Nah, menyisi dari dalil-dalil yang ini. Qala as-samaratu as-sabi'ah, buah yang ketujuh, qala Ibnu Sam'ani. Berkata Ibnu Sam'ani, mata thabata al-khabar sara aslan min al-usul wa la yahtaju ila ardihi ala aslin akhar. Li'annahu in wafaqahu fadhaka wa in khalafahu lam yajuz radda ahadihima. Naam. Buah yang ketujuh, berkata Imam As-Sam'ani, kapan thabata al-khabar, yaitu telah sahih hadis tersebut, maka dia adalah aslan, termasuk dari prinsip-prinsip agama. Dan tidak perlu lagi ditimbang dengan prinsip yang lainnya. Selama dia hadis sahih, kelas. Lianna in wafaqa fadak. Karena apabila mencocokinya maka iya. Demikian. Wa in khalafahu, tapi apabila menyelisih asal yang selainnya, lam yajuz radda ahadihima. Tidak boleh menolak salah satu dari keduanya selama dia keduanya adalah sahih. Nah, adapun samaratu ats-tsaminah, buah yang ke-8 agak panjang. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.